Ya, jadi kita tadi mulai moluska ini mencatatnya. Kemudian tadi kita sudah sampai ciri-cirinya. Selanjutnya, nah di sini kita melihat ada 5 kelas ya dari filum moluska. Yang pertama adalah Amphineura, kemudian yang kedua ada Gastropoda, kemudian ada Scapopoda dan Cephalopoda serta Pelycopoda. Nah, kita akan bahas dulu di sini yang pertama kelas Pelycopoda. Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama dia mempunyai insang yang berlapis-lapis atau disebut juga lameli branchiata dan bercangkok sepasang bivalvia. Jadi seperti tiram ya, tahu ya tiram mutiara yang menghasilkan mutiara ataupun kerang ya. Ini termasuk Pelycopoda, jadi ada 2 tangkup ya, 2 pasang, 1 pasang ya bertangkup seperti itu. Dan insangnya tadi berlapis-lapis, tubuhnya adalah simetris bilateral. Kemudian pencernaannya esofagus ya, kemudian mempunyai lambung, sudah ada usus dan juga kelenjar pencernaan. Peredaran darahnya adalah peredaran darah terbuka, artinya tidak ada pembuluh darah ya seperti pada kita manusia. Nah, maka disebut dia peredaran darah terbuka. Cangkoknya tadi atau kalau kerang tadi ya yang bagian luarnya itu cangkangnya ya atau cangkok di sini bahasanya. Cangkangnya ini terdiri dari ada bagian luar atau periostrakum, kemudian bagian tengah prismatik dan bagian dalam disebut nakreas. Nah, ini adalah bagian dari cangkang ya. Contohnya tadi kerang. Sistem sarafnya terdiri dari 3 ganglion. Ada anterior atau cerebral atau bagian depan maksudnya nih ya. Jadi sistem saraf ada bagian depan, ada bagian tengah ya pedal dan juga bagian belakang atau posterior sekitar ekor ya. Itu posisi sarafnya. Kemudian ini contohnya tadi remis ya, mungkin pernah makan ya remis ya. Ataupun kerang mutiara. Nah, makan kerang mungkin pernah ya, itu adalah contoh dari hewan moluska kelas Pelycopoda. Tahu ya anak-anak ya remis tahu? Remis tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Nggak tahu, Bu. Jadi dia kehitaman, biasanya di Bontang Kuala tuh kalau mau lihat di bawah-bawah itu orang ada yang kayaknya beternak gitu ya, dibuat di dalam jaring, menempel-nempel di kayu-kayu. Warnanya agak hitam kehijauan. Apa ya kalau bahasa Bontang ya, Ibu? Cucu. Mungkin ya. Kak Ibu nggak tahu kalau bahasa Bontangnya ya. Kalau ini tadi yang itu yang intinya dia ada dua keping begitu ya, cangkang. Kalau kerang tahu ya kerang ya. Tahu, Bu. Nah, ya itu mirip. Kalau kerang itu kan memang di daerah laut ya, di dalam. Tapi ada juga yang biasanya disajikan ya kalau di rumah makan, kalau pesan kerang sama cangkang-cangkangnya ya, ada kan? Ada yang pernah nggak makan kerang? Kerang asam manis. Nah, itu ya. Ini yang kita bicarakan ya, yang pertama. Jadi, ciri khasnya tadi mempunyai cangkok atau cangkang itu ada 2 belahan ya. Kemudian kita lihat lagi kelas yang berikut ini ya. Kalau kita lihat struktur tubuhnya, dia sebenarnya ada kakinya ya. Ada di sini bagian seperti puncaknya ya, ada klepnya di sini sendinya. Nah, ini bagian dalam tubuhnya ya, ada mantel tadi seperti jaketnya yang bisa tadi menghasilkan cangkang ini kalau rusak ya. Kemudian ini bagian di dalam tubuhnya seperti ini, ada posterior ya, ada anterior ya. Jadi ada seperti ekor dan ada juga seperti kepala ya. Ini bagian dalam tubuh dari kerang ya. Nah, kemudian kalau gambarnya nggak usah ya, nanti cukup dicatat saja di sini. Kelas yang kedua Cephalopoda ya. Nah, di sini cirinya kulit kakinya terdapat di kepala, makanya dikatakan cepal ya. Cepal itu kepala, poda itu artinya podus atau kaki.
Jadi kakinya di kepala, contohnya cumi-cumi ya. Nah, cumi-cumi itu setelah kepala langsung kaki ya, ataupun gurita. Nah, atau sotong atau nautilus, nanti bisa dilihat di Google ya kalau yang belum pernah ketemu ya hewan-hewan ini ya. Nah, ini kakinya terdapat di kepala, tidak ada cangkang ya, tidak ada cangkok. Jadi cangkok ini cangkang, kecuali nanti yang nautilus, ini jenis nautilus masih ada cangkangnya ya. Kemudian bergeraknya lambat dengan tentakel. Kemudian mempunyai sirip dan cepat dengan cara menyemprotkan air. Jadi dia bisa bergerak cepat ataupun lambat. Nah, kalau lambat dengan tentakel, kalau dia mau bergerak cepat dengan cara menyemprotkan air ya seperti meluncur begitu ya, dia bisa bergerak cepat. Warna kulitnya berubah-ubah sesuai lingkungan. Nah, karena dia memiliki namanya zat kromator pada kulitnya. Alat kelaminnya terpisah atau gonokoris ya. Jadi terpisah ini artinya sudah ada jenis jantan maupun betina. Nah, ini mungkin tidak asing lagi ya. Sudah sering Ibu kira nggak makan cumi-cumi ya ataupun gurita ataupun tadi ikan sotong ya. Nautilus mungkin yang tidak pernah ya, kan ini termasuk yang langka. Jadi tahu ya kalau ini ya cumi-cumi ya anak-anak ya. Iya tahu Bu. Iya, kalau di film SpongeBob itu si siapa? Namanya? Squidward. Ya, Squidward ya. Jadi seperti itu gambarannya, seperti Squidward itu ya. Kepala langsung kakinya ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ini adalah strukturnya ya. Nah, ini cumi tadi, yang ini sotong ya, yang ini nautilus. Nah, ini tadi dimaksudkan ya. Ini kepala langsung ada kakinya ya. Ini adalah tentakel untuk menangkap mangsa ya. Nah, kemudian kita lihat kelas yang ketiga, gastropoda. Di sini gastro itu artinya perut ya. Poda itu tadi adalah kaki. Jadi dia kakinya ada di perut ya, menggunakan perut jadinya sebagai kaki. Contohnya adalah bekicot ya. Nah, kreco atau siput. Nah, ini jadi dia bergerak dengan perut ya. Perutnya itu berfungsi sebagai kaki. Mempunyai cangkok atau cangkang ya, kecuali jenis nanti ada namanya vaginula. Ini jenis siput yang khusus ya, tidak ada cangkangnya. Sifatnya hermaprodit, artinya dia memiliki alat kelamin ganda, jadi bisa menghasilkan sel telur sekaligus sel sperma. Bernapasnya dengan insang saat dia berupa larva, dan dengan paru-paru ketika sudah dewasa dan hidup di darat. Sedangkan ketika dia hidup di air, walaupun sudah dewasa, tetap bernapas dengan insang. Peredaran darahnya juga peredaran darah terbuka, tadi artinya tidak memiliki pembuluh darah. Kemudian ini cangkang atau cangkoknya juga terdiri dari ini 3 bagian ya. Periostrakum, prismatik, dan nakreas, sama dengan sebelumnya tadi. Pencernaannya ini memiliki organ-organ, ada yang disebut kerongkongan, tembolok, ya, lambung, usus, dan anus. Nah, terletak di atas mulut. Ini posisi anusnya. Jadi ini contoh spesiesnya adalah Vivipara javanica atau kreco. Kalau ini hidupnya di ini ya, di sawah biasanya ya, kreco ya. Mungkin ada yang pernah makan. Kemudian ada Lemnae trucatula, siput. Ini biasanya bersifat juga bisa ya, ada yang di air-air persawahan. Kemudian bekicot ini juga di sekitar kita biasanya memakan tanaman ya, jadi merupakan hama ya kalau bagi tanaman tertentu ya. Tapi Ibu lihat di Bontang ini malah ada yang jual ya untuk dibuat sate bekicot ya. Walau alam ya, masalah kehalalannya memang masih berbeda pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan haram, ada yang menghalalkan ya. Kalau kita ragu-ragu lebih baik kita tinggalkan memang ya. Karena di satu sisi ada yang mengatakan itu menjijikkan, maka tergolong haram walau alam ya. Jadi Ibu dipersilakan saja ya, masalah fikih itu memang kita mau pendapat yang mana, kita lihat dalilnya mana yang lebih kuat. Kalau kita memang tidak yakin ya, ragu-ragu, sebaiknya kita tinggalkan. Ini ya untuk gastropoda.
Kemudian kelas yang keempat, Ampeneura. Nah, ciri-cirinya tubuhnya bulat telur, pipih dan simetri bilateral, kakinya di bagian perut memanjang. Ini ada nggak ya gambarnya? Bentar dulu Ibu lihat. Oh, nggak ada ya. Nanti silakan dicari saja ya gambarnya di Google, yang tidak ada ini belum Ibu lengkapi. Sekarang kita melihat peranannya atau baik bersifat menguntungkan maupun merugikan. Nah, jadi yang menguntungkan tentunya sebagai sumber protein ya yang kita makan. Contohnya tadi seperti cumi ya ataupun kerang tadi ya yang kita makan itu merupakan sumber protein tinggi ya, makanan laut. Nah, bisa juga untuk hiasan ya seperti mutiara yang diambil dari kerang itu ya, maupun juga cangkangnya juga banyak ya yang dibuat hiasan. Nah, ini fungsi yang menguntungkan ya. Adapun yang merugikan, di sini ada jenis Stredonavalis, dia bisa melubangi kayu. Jadi ini berbahaya ya bagi nelayan ya kapal. Jadi dia bisa membolongin kapal ini ya, khususnya di laut ya, di air asin. Nah, jadi ini merupakan suatu peranan yang merugikan ya tentunya ya. Jadi kapal-kapal itu bisa saja akhirnya bolong ya oleh jenis ini ya, Stredonavalis. Kemudian ada juga yang di sini Lemnae trucatula, menyebabkan penyakit fasciolosis pada ternak. Nah, jadi pada ternak ini penyakitnya. Kemudian ada juga Helix aspera, perusak tanaman budidaya. Nah, jadi bisa pada hewan, pada tumbuhan ya, bersifat parasit dan juga bisa tadi merugikan manusia. Nah, kemudian kita lanjut film yang berikutnya, Arthropoda. Ini ciri-cirinya. Yang pertama, tubuhnya beruas-ruas, mempunyai kaput atau kepala, mempunyai dada atau toraks, mempunyai perut atau abdomen. Bentuk simetrisnya bilateral dengan rangka luar. Nah, jadi memiliki rangka luar dari zat kitin. Seperti itu yang nanti kita bahas di sini adalah seperti udang ya. Jadi rangkanya itu di luar tubuh. Sistem organnya lengkap ya, sudah ada peredaran darah, pencernaan, saraf, pernapasan, ekskresi, reproduksi dan panca indera. Peredaran darah juga terbuka dengan jantung berada pada bagian dorsal atau pada bagian kepala ya, posisi jantungnya. Darahnya tidak mengandung hemoglobin ya, jadi tidak berwarna merah. Nah, yang menyebabkan berwarna merah itu karena hemoglobin ya yang mengikat oksigen. Kemudian pernapasannya itu berupa trakea dan sistem sarafnya berupa sistem saraf tangga tali. Beralat kelamin terpisah ya, dengan pembuahannya internal, artinya pembuahan terjadi di dalam tubuh ya betina. Perkembangan hidupnya juga mengalami metamorfosis atau fase-fase ya. Nanti kita lihat fase hidupnya. Umumnya mempunyai antena, fungsinya sebagai alat peraba, sebagai mata ocellus dan juga mata majemuk yang terdiri atas banyak omatidium. Nah, jadi sudah ada tadi ya mata dan sistem sarafnya. Nah, di sini kita lihat arthropoda masih dibagi lagi menjadi beberapa golongan di sini. Yang pertama adalah krustasea, contohnya udang dan kepiting. Arachnida, contohnya laba-laba. Kemudian ada Myriapoda, adalah lipan contohnya, dan insekta serangga. Jadi ini ya yang masuk dalam arthropoda atau tadi memiliki di luar ya, di luar tubuhnya ya, untuk cangkang atau seperti kerangkanya itu ada di luar tubuh. Nah, ini yang pertama krustasea, arachnida tadi laba-laba, Myriapoda ini adalah contohnya lipan ya ataupun kaki seribu masuk di sini, dan insekta ya ataupun serangga, seluruh serangga masuk di ini bagian arthropoda insekta ya. Nah, ini adalah perbedaan ya masing-masing dari keempat kelas ya pada ini tadi, krustasea, arachnida, Myriapoda, insekta. Nah, silakan di sini kalian amati. Yang pertama, tubuhnya krustasea ini mempunyai rangka yang keras dan memiliki dua bagian yaitu kepala, dada dan perut ya.
Kemudian arachnida terdiri atas dua bagian, ini menyatu ya, masalah jadi dikatakan dua ini karena kepala dada ini jadi satu dan perut terpisah ya. Jadi kalau kalian lihat udang itu jadi satu ya, kepala dan dada dan perut, makanya dikatakan dua bagian. Begitu juga arachnida tadi, ini juga dua bagian, kepala dada menyatu plus perut. Dan Myriapoda di sini contohnya masih dibagi lagi dua, di sini dua bagian, ada Chilopoda, kepala dan badan gepeng ya. Kemudian ada kepala dan badan yang silindris. Nah, kalau yang kaki 1000 itu yang silindris ya. Kalau yang gepeng tadi contohnya lipan. Nah, ini yang makanya dibagi ada dua jenis lagi Myriapoda. Kemudian insekta, ini ada kepala, dada, dan perut ini sudah terpisah ya masing-masing. Kalian bisa mungkin membayangkan nyamuk atau serangga itu sudah terpisah ya, kepala, dada, dan perut. Kemudian kakinya, krustasea cirinya pada setiap ruas tubuh terdapat satu pasang. Segmen ini ruas ya, jadi banyak sekali kakinya ya. Setiap ruasnya itu ada satu pasang kaki. Sementara yang arachnida tadi laba-laba itu hanya 4 pasang ya. 4 pasang saja atau 8 kakinya. Jadi kalau kita mau membedakan masuk yang mana tinggal diperhatikan ya jumlah kakinya ya. Kalau Myriapoda susah ya, ngitung kakinya banyak sekali ya, katakan kaki 1000 karena saking banyaknya. Di mana tadi pada setiap ruasnya juga terdapat kaki ya, seperti lipan tadi kaki 1000, setiap bagian ruas tubuh ada kakinya. Sedangkan insekta ini ciri khasnya ya 3 pasang saja ya pada dada. Jadi hanya 6 kakinya. Ini yang membedakan ya, insekta dengan arachnida ini beda ya. Ini sudah 4 pasang, yang ini 3 pasang. Sayap ya, yang krustasea tadi udang-udangan tidak ada ya, laba-laba juga tidak ada. Lipan ini tadi juga tidak ada ya, yang ada hanya insekta mempunyai sayap 2 pasang. Antena pada krustasea terdapat 2 pasang. Pada laba-laba tadi ya, yang kita contohkan laba-laba itu tidak ada. Kemudian pada Myriapoda ini ada ya antenanya. Contohnya kalau pada lipan itu ada 1 pasang dan panjang ya. Kemudian pada kaki 1000 itu terdapat 1 pasang dan pendek ya. Sedangkan insekta mempunyai antena 1 pasang. Organ pernapasannya kalau krustasea itu adalah insang, di mana posisinya tersebar ya di seluruh permukaan tubuhnya. Sedangkan arachnida, nama organ pernapasannya disebut paru-paru buku karena memang seperti buku ya, berlapis-lapis begitu ya paru-parunya. Myriapoda ini trakea seperti penampang ya. Kemudian insekta juga trakea ya untuk alat pernapasannya. Tempat hidup krustasea ini bisa di air tawar, bisa juga di air laut. Kita tahu ya ada udang air tawar, ada udang air laut ya, jadi bisa di air laut ataupun air tawar. Arachnida laba-laba ini hanya hidup di darat ya. Kemudian lipan tadi maupun kaki 1000, Myriapoda ini juga hidup di darat, dan insekta juga di darat ya. Nah, sekarang kita lihat masing-masing ya krustasea ini tadi. Contohnya ya, udang tadi hidupnya di air, bernapasnya dengan insang, bisa juga melalui dengan cara difusi melalui seluruh permukaan tubuh, artinya air keluar masuk ya melalui seluruh permukaan tubuhnya. Dia termasuk pemakan segala atau omnivora ya, jadi bisa makan daging maupun tumbuhan. Kulitnya berupa ini rangka luar ya tadi dari zat kitin ya, dan makanya disebut exoskeleton karena rangkanya berada di luar tubuh. Kemudian pada bagian kepala terdapat sepasang mata faset ya. Nah, matanya bertangkai, kalian bisa perhatikan nanti kalau makan udang ya. Kemudian ada juga 2 pasang antena dan memiliki 3 pasang rahang ya. Ini capit-capit ini disebut rahang ya, ada 3 pasang. Kemudian pada bagian dada, ini pada bagian dadanya terdapat sepasang kaki pertama yang berukuran paling besar ya, seperti catut ya. Kemudian ada 4 pasang kaki untuk berjalan ini pada bagian belakang. Pada bagian perut ada beberapa pasang kaki untuk berenang. Nah, jadi
Ada juga di bagian perut, fungsinya adalah untuk berenang. Dan pada ekor terdapat urupod atau telsom. Nah, digunakan sebagai alat pengemudi ya saat berenang. Ini Masya Allah ya. Allah ciptakan sangat ini ya. Jadi biasanya ilmuwan itu akan belajar ya dari hewan-hewan ini untuk membuat misalnya kapal selam misalnya atau membuat pesawat terbang, itu belajar dari hewan-hewan ya, bagaimana struktur tubuhnya hewan itu diaplikasikan pada pesawat terbang misalnya eh, pada kapal misalnya begitu ya. Makanya kalau kapal itu dibuat juga ada kemudinya, bagaimana bisa berlayar dan seterusnya, itu belajar dari struktur tubuh hewan. Nah misalnya kalau kayak pesawat Boeing ya yang untuk penumpang dalam jumlah besar itu biasanya memakai struktur tubuh burung albatros. Nah, albatros itu burung yang juga sangat besar ya. Nah, itu jadi begitu ya, Masya Allah, dari hewan-hewan inilah manusia itu belajar ya untuk membuat alat transportasi biasanya ya dengan melihat struktur tubuhnya. Kemudian cara reproduksi atau cara berkembang biaknya terjadi pembuahan di dalam induk betina. Nah, kemudian nanti telurnya akan menjadi larva, kemudian dewasa. Peredaran darahnya tadi terbuka dengan jantung berada pada bagian dorsal ya, daerah kepala di sini. Pencernaannya ini organ pencernaan, ada mulut, kemudian juga dia mempunyai kerongkongan, juga ada perut besar, kemudian usus dan anus ya. Ini untuk krustasea. Kemudian ini kita lihat struktur tubuhnya. Tadi bagiannya ya, ini tadi adalah rahang tadi atau maksiped ya. Kemudian kaki tadi untuk berjalan, ini adalah kaki untuk berenang, dan ini tadi telson atau uropoda sebagai alat kemudi. Ini adalah bagian perut ya, ini adalah karapaks ya, atau kalau kita lihat itu yang bagian depan itu ya kayak pipinya itu. Di sini ada terdapat mata majemuk. Kemudian ini disebut tadi cephalothoraks ya. Nah, ini adalah antenanya. Ini juga tidak usah digambar ya. Dicatat saja, nanti gambar-gambarnya dilewati. Sekarang ini peranannya sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi. Contohnya misalnya udang ya, lobster dan kepiting. Dalam bidang ekologi atau lingkungan, hewan ini termasuk zooplankton ya. Jadi sebagai sumber makanan ikan, khususnya yang kecil-kecil ya. Kalau udang yang kecil-kecil ini dimakan oleh ikan-ikan kecil ya, dan seterusnya ya. Ikan kecil dimakan ikan besar dan seterusnya. Jadi fungsinya sebagai zooplankton. Kemudian beberapa krustasea ada juga yang merugikan. Contohnya di sini anggota isopoda ini bisa merusak galangan kapal atau perahu. Kemudian ada Cirripedia dan Copepoda. Untuk nanti gambarnya silakan dicari di Google ya kalau mau tahu seperti apa. Ini adalah parasit pada ikan kura-kura ya, dan kura-kura. Jadi dia bersifat menumpang dan merugikan. Bisa juga merusak pematang sawah dan saluran irigasi, contohnya ketam. Nah, ini ya bisa merusak ya. Ini yang merugikan. Nah, kemudian kita lihat lagi yang selanjutnya arachnida tadi ya. Bisa kalajengking ya, bisa laba-laba, bisa juga di sini golongan caplak ya. Ini masuk dalam arachnida. Nah, ini tarantula, kalajengking, caplak kudis ya atau kutu ya. Yang penyakit kudis itu ya, atau tungau yang bikin gatal-gatal kadang ya. Nah, di sini caplak unggas. Jadi kewannya ini kecil sekali memang ya. Kadang kita nggak lihat ya. Termasuk kutu di kepala ya, tungau, atau penyebab kaki itu ya, kudisan gatal-gatal. Ini juga termasuk yang merugikan nanti ya. Peranannya dari arachnida bermanfaat untuk mengendalikan populasi serangga, terutama serangga hama. Akan tetapi hewan ini juga banyak yang merugikan manusia. Contohnya di sini caplak tadi penyebab gatal atau kudis ya pada kulit manusia. Bisa juga menyebabkan kudis pada hewan ternak ya, dan juga di sini pada telinga. Nah, yang menyerang anjing dan kucing. Nah, ini contoh dari
peranan ya beberapa spesies arachnida. Kemudian Myriapoda, kita lanjut tadi yang contohnya kaki seribu maupun lipan. Terdiri atas kepala dan bagian belakang yang berbuku-buku ini atau berruas-ruas. Pada setiap segmen atau ruasnya terdapat sepasang kaki. Maka dikatakan tadi kaki seribu ya karena sulit menghitungnya, sangat banyak. Pada kepala terdapat sepasang antena dan juga mata tunggal. Sedangkan pada kelabang, mata majemuk, dan 1 atau 2 maksila. Jadi ada rahangnya 1 atau 2 rahang. Bedanya kalau mata tunggal itu seperti kita nih ya, mata tunggal ya. Jadi memandang itu hanya fokus ke depan ya. Kalau mata majemuk itu dia bisa memandang berbagai sisi ya. Bisa bahkan bagian belakang, atas, tengah. Jadi itu ya karena matanya banyak begitu ya. Dalam majemuk dikatakan majemuk. Nah, maka dia bisa melihat dari berbagai bagian. Ini adalah Myriapoda tadi, masih ada lagi ordonya. Contohnya tadi lipan atau keluwing ya, ini Diplopoda dan Chilopoda. Keluwing atau tadi disebut kaki seribu. Ini perbedaannya ya. Nah, kemudian kita lanjut arachnida. Tubuhnya terdiri dari 2 bagian tadi, cephalothorax, cepal itu kepala ya, dan sebentar. Ini torak ya, kepala, dan cepal itu dada bersatu, dan ada kemudian perut tadi, makanya dikatakan 2 bagian. Matanya ini berbeda-beda tergantung jenisnya ya. Kemudian 2 pasang alat mulut di kepala, yaitu ada yang disebut Calicera seperti catut dan pedipalpus seperti kaki yang berakhir dengan cakar. Reproduksinya kelaminnya terpisah, jadi ada jantan, ada betina ya untuk laba-laba itu. Contohnya. Nah, kita lihat yang berikutnya insekta tadi, insekta atau serangga. Abdomennya ada yang 10, ruasnya ada yang 11. Ini juga tergantung berbagai jenisnya ya. Reproduksinya, alat kelamin sudah terpisah. Pembuahan terjadi di dalam induk betina atau disebut fertilisasi internal. Dan umumnya bersifat opipar atau bertelur ya. Respirasinya berupa trakea, juga alat untuk bernapasnya. Trakea ini adalah saluran udara yang bercabang-cabang ya di seluruh permukaan tubuhnya. Sistem sarafnya tangga tali dan peredaran darah juga terbuka. Darahnya tidak mengandung hemoglobin sehingga warnanya kalau biasanya hijau kebiruan ya karena tidak mengandung hemoglobin. Sistem pencernaan juga di sini bervariasi tergantung jenis serangganya. Umumnya ada bagian mulut, kerongkongan, tembolok, perut, otot perut, kelenjar, dan usus serta anus. Alat ekskresinya malpighi ya atau disebut pembuluh. Jadi seperti pembuluh ya untuk pembuangannya, alat pembuangan atau ekskresi. Nah, jadi ini contoh metamorfosis ya dari serangga. Nah, dari telur berubah menjadi nimfa. Ini ya ada nanti kecil-kecil dewasa ya. Nah, seperti ini. Jadi serangga kecil, serangga istilahnya ukurannya saja ini berbeda ya sampai nanti menuju ukuran yang sudah maksimal atau dewasa. Dan kembalilah dia untuk bereproduksi. Nah, kemudian di sini bisa juga laron ya. Laron ini juga salah satu contoh dari serangga. Ini adalah metamorfosisnya. Nah, ini yang berikutnya adalah Echinodermata. Nah, mungkin kalian tahu ya ada bulu babi atau teripang atau bintang laut. Nah, ini masuk dari Echinodermata yang akan kita bahas ini ya, yang berikutnya. Nah, dari ukuran dan bentuk tubuh,
terdiri bagian oral ya yang memiliki seperti mulut, dan ada oral, ada juga yang tidak memiliki mulut. Cara hidupnya makanan bergantung pada jenisnya, jadi beda-beda ya. Ada yang makanannya kerang, plankton, bisa juga organisme yang sudah mati atau membusuk. Habitatnya berada di dasar laut dan bisa juga di daerah pantai, bahkan sampai ke laut dalam. Nah, ini adalah klasifikasinya, ada Opiroidea seperti bintang ya. Contohnya Asteroidea atau bintang laut. Lengannya panjang dan berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian ada Echinoidea, ini tadi contohnya adalah Echinodermata atau disebut juga teripang ya atau timun laut. Nah, ini ya yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, yang ini tadi, yang ini bukan ya, yang ini masih Echinodermata ya. Yang ini yang teripang, yang ini yang masuk lili laut, jadi seperti bunga lili ya. Nah, kalau ini tadi timun laut sudah banyak ya digunakan untuk obat biasanya ya, karena ternyata banyak khasiatnya ya. Bisa kalian lihat searching tuh banyak sekali manfaat dari teripang atau timun laut. Kalau di Surabaya itu udah dibuat keripik ya. Nah, jadi memang ini termasuk yang banyak manfaatnya ya. Nih, kita satu-satu kita lihat. Yang bintang laut tadi rata-rata itu mempunyai 5 kaki, termasuk hewan karnivora. Mulutnya berada di bawah dan duburnya di atas ya, atau disebut Asteroidea. Yang ini yang kedua, Crownoptons. Ini masih contohnya juga ya, masih contoh yang Asteroidea. Nah, ini yang selanjutnya. Gambarnya tadi ini ada beberapa nih yang teripang. Ini tadi yang bintang laut, ini yang lili laut ya. Bulu babi ini juga masuk di sini, yang bulu babi. Nah, jadi kita selesai ya untuk kuisnya. Bukan yang ini, nanti akan Ibu online melalui Google Form. Jadi silahkan nanti dipelajari dari catatan pertama ya, Animalia, sampai nanti terakhir ini ya, Echinodermata.